Baik, selamat pagi dan selamat datang di acara webinar parenting mengenal disabilitas intelektual pada anak dan peran orang tua dalam membantu proses belajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adrifa, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang pada kesempatan kali ini akan memandu berjalannya kegiatan. Singkat mengenai webinar kali ini, webinar ini diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya pada orang tua dan para calon orang tua, mengenai disabilitas intelektual pada anak dan bagaimana peran orang tua bisa membantu proses belajar pada anak. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pada webinar kali ini. Next. Ya, baik. Tata tertib webinar kali ini, peserta tetap berada di dalam platform dan dimohon untuk tidak keluar masuk selama webinar sedang berlangsung. Peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera dan wajib menonaktifkan audio selama webinar berlangsung tanpa seizin panitia atau saat di luar sesi tanya jawab. Peserta dilarang menimbulkan kericuhan atau membuat keadaan yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung melalui mikrofon atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom Meeting. Peserta diharapkan untuk mengisi link kuesioner berisi pertanyaan singkat yang akan diberikan sebelum dan sesudah kegiatan. Next. Oleh karena itu, kembali saya mengingat bagi para peserta yang belum mengisi kuesioner bisa langsung mengisi kembali kuesionernya. Next, di mana bisa dilihat pada bisa diakses pada bit.ly/kue-1 dengan huruf K-nya besar. Adapun hasil dari kuesioner ini digunakan hanya untuk keperluan akademik. Dan sekali lagi saya ingatkan kuesioner ini dilaksanakan 2 kali, yaitu sebelum kegiatan dan setelah kegiatan. Dan dimohon untuk dikerjakan dua-duanya karena kuesioner sertifikat akan diberikan apabila peserta sudah mengisi kuesioner sebelum dan setelah kegiatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Next. Baik, narasumber kita hari ini adalah Mbak Abela Saragih, MPC Psikolog, yang merupakan psikolog pendidikan dan perkembangan, serta merupakan inisiator dari Dekap Psikologi. Beliau merupakan alumni dari Universitas Airlangga dengan majoring pada psikologi pendidikan dan perkembangan. Dalam penanganan kasusnya juga, beliau seringkali mengasesmen pada pada siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusi, serta penanganan kasus lainnya seperti masalah kemampuan membaca, lalu intervensi pada keterlambatan berbicara anak, serta perilaku melukai diri sendiri pada anak dengan retardasi mental. Sebelumnya saya akan menyapa Mbak Abelanya. Selamat pagi Mbak Abel. Selamat pagi Mbak Adrifa. Bagaimana Mbak keadaan kondisi hari ini? Apakah baik-baik saja? Sehat selalu? Sehat selalu Mbak Adrifa. Semoga sehat selalu ya Mbak Abel ya. Baik Mbak Abel, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Mbak Abel memberikan pengetahuan Mbak kepada kami semua. Oke, saya izin share screen ya Mbak. Oke, selamat pagi buat para panitia, teman-teman mahasiswa UNER. Selamat pagi juga buat Ibu dan Bapak para peserta hari ini. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing aja Bapak Ibu terkait dengan intellectual disability atau disabilitas intelektual. Jadi tema hari ini mengenal disabilitas intelektual pada anak dan peran orang tua dalam
membantu proses belajar. Jadi kurang lebih nanti saya ingin sharing kepada Bapak dan Ibu supaya memahami kalau Bapak dan Ibu punya anak disabilitas intelektual dan juga atau punya murid yang mungkin mengalami disabilitas intelektual, sedikit memahami dan sejauh mana kita boleh berharap terhadap perkembangannya dia gitu, karena tentu dia akan berbeda dengan anak-anak tipikal atau anak-anak pada umumnya gitu di usianya. Langsung saja saya mulai. Nah, ini ada perubahan istilah gitu ya. Zaman dulu gitu istilah dari perubahan intellectual disability itu adalah bodoh, cacat, idiot, dan moron. Jadi kita belum punya pada masa itu kita belum mengadakan penelitian dan juga kita belum punya alat tes yang mumpuni untuk mengkategorisasi sebenarnya anak ini diagnosa ataupun label yang bisa kita berikan itu apa, seperti itu. Jadi pada saat itu ya dia hanyalah anak-anak yang kita temukan nggak mampu untuk mengikuti perkembangan ataupun biasanya kita lihat pada akademik ya, prestasi akademik yang tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Jadi mungkin guru-guru menangkap bahwa anak ini bodoh atau dia nggak bisa ngikuti pelajaran di kelas, tinggal kelas, nilainya selalu jelek dan sebagainya. Dan juga ada yang sampai cacat, misalnya cacat fisik, motorik yang nggak jalan gitu ya, tapi juga intelektualnya nggak jalan. Jadi kita ngasih pembelajaran apapun tuh kok rasanya nggak ada perkembangan. Nah, seperti itu. Sampai pada akhirnya disempurnakan istilah ini, kalau di Indonesia itu disebut dengan tuna grahita. Tuna artinya kurang, grahita berpikir. Jadi memang kemampuan berpikirnya itu kurang seperti itu. Nah, di beberapa negara tertentu itu menggunakan istilah intellectual disability. Jadi dulu itu juga ada yang namanya mental retarded seperti itu dan sebagainya. Sekarang kita udah menggunakan istilah intellectual disability. Tapi itu sebenarnya hanyalah istilah ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting itu adalah kondisi nyata dan fakta pada anak tersebut. Jadi seperti apa sebenarnya anak-anak yang kita sebut dengan tunagrahita atau intellectual disability ini? Nah, siapa nih yang disebut dengan anak intellectual disability? Yang pertama itu anak-anak yang kalau kita tes intelijensi gitu, itu biasanya kita bawa ke psikolog dan kita tes intelijensi itu hasil IQ-nya itu adalah 70 ke bawah gitu. Jadi kalau kecerdasannya itu di bawah rata-rata normal. Kalau Bapak Ibu bertanya nih, berapa Mbak memangnya kecerdasan yang rata-rata itu yang normal itu rata-rata bawah itu adalah 90 Bapak Ibu. Nah, kemudian anak-anak yang berada di kategori di bawah 90 dan di atas 70 itu dikategorikan apa? Begitu ya. Itu kita sebut dengan borderline, jadi di ambang batas atau kita sering sebut juga lambat belajar, slow learner gitu ya. Tapi juga tidak bisa hanya intelijensi aja yang menjadi patokan, tapi kita harus ada observasi dan kita juga harus memberikan stimulus. Jadi untuk anak-anak ini bisa mengikuti tes intelijensi dengan baik, anak-anak itu juga harus mendapatkan stimulus dengan baik dulu. Nah, makanya tes intelijensi itu juga dibagi-bagi, Bapak Ibu. Ada yang dia untuk TK, dan itu juga nggak bisa di usia 2 tahun, 3 tahun, ya rata-rata kita pakainya di usia 4,5 sampai 5 tahun. Dan itu juga pasti harus ada stimulus dari rumah. Gitu. Kita asumsikan dia sudah diberikan stimulus dari rumah sehingga dia mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan pada anak-anak seusia dia. Jadi logikanya saja Bapak Ibu kalau misalnya kita punya anak terus kita diamin aja, kita nggak kasih tahu bahwa nama-nama hari atau sebelum sesudah atau pagi siang sore kita nggak kasih tahu apapun, kita tes intelijensinya pasti jelek karena dia nggak tahu apapun seperti itu. Tapi belum tentu sebenarnya kalau kita memberikan stimulus dan memberitahukan dia banyak hal, dia intelijensinya akan sama ketika dites IQ. Seperti itu juga untuk anak intellectual disability gitu. Jadi kita syaratnya itu adalah ketika mau tes intelektual kita memastikan dulu bahwa anak-anak ini sudah mendapatkan stimulus gitu di rumah.
Nah, setelah mendapatkan stimulus yang layak didapatkan oleh pada anak-anak seusianya, kita tes intelijensi dan hasilnya 70, baru kita checklist salah satu kriteria dia masuk dalam kategori intellectual disability. Kemudian tidak cukup hanya skor IQ senilai 70, sebesar 70, kita juga harus melihat fungsi adaptifnya dia. Bagaimana konseptual itu adalah akademisnya dia gitu ya. Kemudian sosialnya, bagaimana perkembangan sosial, bagaimana dia menggunakan bahasa, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, dan juga fisik seperti motorik, nulisnya gimana, cara dia mengikat tali sepatu bagaimana, cara dia makan bagaimana, apakah lambat, gerakannya tuh lambat, nggak bisa memotong, nggak bisa. Setiap anak itu, setiap usia tertentu itu fungsi adaptifnya beda-beda. Di usia tertentu kita membutuhkan anak itu bisa memotong, tapi di usia yang lebih bawah kita membutuhkan anak bisa melipat seperti itu. Jadi memang beda-beda. Nah, kemudian kondisi tersebut itu sudah muncul sebelum usia 18 tahun, usia perkembangan 18 tahun gitu. Jadi kalau misalnya anak bapak atau anak ibu atau ada kenalan misalnya dari umur 0 sampai 18 tahun dia baik-baik aja, bisa mengikuti sekolah dengan baik. Kemudian 19 tahun dia mengalami kecelakaan gitu kan, dan dia jadi lambat, nggak bisa berpikir, kurang dia dalam kemampuan berpikirnya, kemudian dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan interaksi sosialnya, dia tidak bisa dikategorikan intellectual disability. Gitu. Nah, sebelumnya saya mau berpesan bahwa intellectual disability ini tuh sebenarnya hanyalah label ya. Dia cukup berbeda dengan masalah perkembangan yang lain seperti autis dan ataupun ADHD, hiperaktif, anak yang hiperaktif. Kenapa kita perlu untuk mendiagnosa anak ini memiliki intellectual disability supaya kita tahu kapasitas dia dan sejauh mana harapan kita terhadap perkembangannya dan bagaimana stimulus yang harus kita berikan kepada anak gitu ya. Berbeda dengan anak-anak autis atau anak hiperaktif, kita tidak diagnosa bukan hal yang terlalu penting banget gitu ya. Kita lebih penting ke apa yang bisa kita kembangkan dari dia dan apa yang bisa kita apa kekurangan dan kelebihannya yang bisa kita explore, seperti itu sebenarnya. Itu kenapa penting untuk kita assessment anak intellectual disability. Nah, kemudian nggak cukup dengan label, oh dia intellectual disability, ternyata ada klasifikasinya Bapak Ibu gitu ya. Ada 4. Nah, yang keempat ini nanti akan menentukan kriterianya dia tuh seperti apa dan yang harus kita berikan kepada dia itu seperti apa gitu. Maksud saya stimulusnya dan juga bukan stimulus ya, lebih kayak ke harapan dan jenis bantuannya gitu ya. Ini ada 4 klasifikasi Bapak Ibu jenis dari intellectual disability, ada mild, moderate, severe, dan profound. Semakin ke bawah tuh semakin parah, ini maksudnya adalah semakin berat gitu ya, dan perkembangannya tuh semakin banyak, areanya tuh yang terhambat dan bantuannya nanti akan semakin besar gitu. Jadi semakin ke profound, dari mild ke profound itu area perkembangan semakin banyak terhambat dan bantuan semakin besar. Kemudian mild itu adalah ringan, Bapak Ibu. Moderate itu adalah sedang, severe itu adalah berat, dan profound itu adalah mendalam. Gitu. Jadi udah lebih parahnya lagi. Kita akan kupas satu-satu ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Mild. Tadi kan kalau kita bilang kita harus mendiagnose seorang anak itu intellectual disability itu pertama itu dengan tes intelijensi. Nah, anak-anak yang berada dalam kategori mild ini IQ levelnya tuh 50 sampai 55 dan sampai 70. Jadi 50 sampai 70 itu dikategorisasikan sebagai ringan, intellectual disability yang ringan. Nah, selama masa prasekolah dia belum terlihat adanya perbedaan yang signifikan dengan anak usianya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang
kok dia tuh dari dulu tuh biasa-biasa aja, maksudnya dia bisa ngikutin TK kok, dia tuh memang agak lambat sih, tapi dia bisa lulus, bisa ngikuti. Masih ada kok anak yang lebih lebih kurang mampu dibandingkan dengan dia seperti itu ya. Itu sering kali terdengar gitu ya. Tapi ini dia mengalami penurunan nih di SD gitu. Sebenarnya kalau kita temukan selama di bawah usia 18 tahun itu kita temukan bahwa intelijensinya itu di bawah 70, itu sudah dikategorikan intellectual disability gitu. Meskipun dari TK kita rasa bahwa dia tuh bisa gitu ya, dia bisa mengikuti pembelajaran yang ada, aktivitas yang ada di TK. Karena kategori mild ini di prasekolah belum terlihat perbedaannya. Nah, pada waktu SD mulai nih Bapak Ibu ada kesulitan di akademiknya, membacanya lama, menulisnya juga kurang bagus gitu ya, matematikanya juga, konsep matematika, waktu, uang, kesulitan. Kesulitan artinya dia membutuhkan ekstra pengajaran dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Bisa, tapi sulit seperti itu. Membutuhkan bantuan yang lebih banyak. Dalam interaksi sosial juga tampak kesulitan. Penggunaan bahasanya yang terbatas dan terlalu kaku. Jadi dia tuh persepsinya terhadap bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu cukup kaku. Jadi kayak kita kan bisa fleksibel nih ya untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah dia tuh tidak. Jadi cenderung bahasanya tuh konkret, kaku, dan terbatas. Pemahaman dan persepsinya tuh terbatas sehingga kadang kesimpulannya tuh kurang keliru gitu ya. Jadi dalam dia melakukan penilaian sosial, apa yang terjadi di lingkungan sosialnya, itu persepsinya itu kadang-kadang keliru, salah gitu. Jadi sampai kita ngerasa bahwa oh anak ini kurang. Nah, seperti itu. Karena dia punya keterbatasan intelektual, wajar saja seperti itu. Kemudian mudah dimanipulasi gitu loh, mudah dibully sama teman-temannya di sekolah, mudah dibohongin gitu ya, percaya akan hal-hal yang mungkin dia udah besar tapi kok pemikirannya masih kayak anak-anak, percaya akan hal-hal yang nggak masuk akal seperti itu. Mungkin untuk anak-anak di usia TK wajar saja percaya, tapi kok udah usia dia kok masih begini ya gitu. Itu kriteria dari anak-anak intellectual disability. Nah, mereka juga memerlukan bantuan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Nah, jadi kalau mild ini, Bapak Ibu, ini adalah kita sebutnya tuh anak yang mampu didik, mampu latih. Jadi kita anak-anak yang mild ini itu biasanya bisa untuk menyelesaikan sekolah dasar dengan ekstra pengajaran ya kepada anak ini, dan ekstra ya orang tua juga ekstra mengajari, guru juga ekstra mengajari, anak juga ekstra motivasi untuk bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar gitu. Dan penelitian menunjukkan bahwa kalau untuk masuk ke sekolah dasar setelah sekolah dasar berarti SMP dan SMA itu cukup sulit gitu, dan tak jarang itu bukanlah pilihan yang tepat, jadi lebih tepat untuk kita mengajarkan satu skill kepada anak ini seperti itu. Nah, karena tadi selain intelektual, mereka juga selain intelektual dan sosial, mereka juga terhambat secara fisik. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, murid atau anaknya sepertinya lambat gitu. Jadi mungkin genggaman yang nggak bisa, kancing bajunya kesulitan, fokusnya nggak bisa, seperti itu ya. Itu adalah kriteria bahwa dia juga bermasalah di area fisik atau motoriknya dia, yang membuat dia membutuhkan bantuan yang minim terhadap kegiatan sehari-hari. Jadi anak yang mild ini dia mampu latih. Jadi kita bisa untuk melatih dia melakukan aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Misalnya untuk anak yang perempuan ya, pubertasnya dia, kita bisa melatih dia untuk memakai pembalut dan sebagainya, itu masih bisa karena dia mampu latih anaknya. Kemudian moderate itu adalah anak-anak yang sedang
intellectual disability sedang, meskipun sedang itu biasanya IQ levelnya udah 40 sampai 55. Jarang sih Bapak Ibu 35 sampai 40. Moderate itu biasanya 50 ke 55. Kenapa kita lampirkan 35 sampai 40? Asumsi kita adalah ini orang tua dan gurunya itu ekstra sekali dalam pengajarannya, dalam pelatihannya kepada anak-anak moderate ini. Jadi meskipun kita temukan intelektualnya 40, tapi dia masih bisa ini, masih bisa itu, seperti itu. Nah, di moderate ini di masa prasekolahnya sudah mulai kelihatan, Bapak Ibu. Jadi kemampuan sosialnya, kemampuan fisiknya, dan kemampuan konseptualnya atau intelektualnya itu sudah kelihatan berbeda di prasekolah. Jadi dia lebih lambat, dia lebih sulit buat memahami materi di TK yang memang cukup sederhana dan dikemas dengan cara bermain, dia juga masih kesulitan untuk mengikuti itu gitu. Jadi udah kelihatan banget lah kalau di sini biasanya kalau orang tuanya peka itu sudah buru-buru bawa ke profesional gitu ya untuk mengetahui anaknya ini kenapa. Dan biasanya untuk anak-anak yang moderate ini tuh sejak prasekolah itu sudah ada diagnosnya gitu, sudah tes IQ dan sebagainya gitu dibandingkan dengan yang mild ya, soalnya masih tumpang tindih. Nah, untuk usia sekolahnya itu ya lebih kesulitan lagi dibandingkan dengan yang mild untuk kemampuan membaca, menulis, matematika, dan pemahaman tentang waktu dan uang. Itu berkembang sangat lambat dan kesulitan untuk menyelesaikan sekolah dasar. Bukannya kita tidak optimis, tapi memang secara teorinya anak-anak yang moderate ini tuh tidak mampu untuk menyelesaikan sekolah dasar. Nah, seperti itu. Itu kenapa tadi di awal saya bilang bahwa kita penting untuk mengetahui hal ini, karena kita mau tahu sejauh mana kita bisa menaruh harapan terhadap perkembangan anak, gitu. Untuk anak moderate ini, kriterianya adalah mampu latih. Jadi mampu didik udah tidak lagi, Bapak Ibu. Jadi dia tidak mampu lagi untuk mengikuti pendidikan akademis di sekolah. Kalau kita latih dia buat menulis dan membaca, bisakah? Bisa. Karena menulis dan membaca itu adalah kemampuan yang kalau kita pakai drilling gitu terus tuh sebenarnya bisa. Tapi buat dia memahami apa yang dia tulis dan memahami apa yang dia baca itu akan kesulitan atau kita bisa bilang nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengatur ekspektasi kita. Nah, dia juga nggak mampu menafsirkan isyarat sosial dengan benar, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada di pesta-pesta gitu, anaknya mengulah gitu ya, dia nggak tahu bahwa ini pesta. Kalau anak tipikal ya, anak normal, ini acara pesta, kita perlu buat tenang, kita perlu buat duduk tenang, mendengarkan dengan baik dan sebagainya. Kalau kadang-kadang orang tua tuh kasih isyarat sosial gitu ya, isyarat itu anak-anak tipikal tuh paham. Sedangkan kalau untuk anak moderate itu dia nggak memahami sinyal-sinyal tersebut gitu. Bahkan yang kita mungkin instruksi yang jelas aja dia agak kesulitan untuk mengikutinya, apalagi instruksi yang semacam kode gitu ya Bapak Ibu, itu dia akan kesulitan untuk menafsirkannya. Penilaian sosial dan kemampuan pengambilan keputusan terbatas. Jadi dia membutuhkan orang lain untuk selalu mengambil keputusan. Contohnya adalah memilih baju, membeli baju, membeli kebutuhan sehari-hari ya. Dalam satu alat tes yang namanya VSMS yang kita pakai untuk mengukur fungsi adaptif, salah satu tugas perkembangannya adalah anak mampu untuk membeli kebutuhannya atau sekedar memilih pakaian mana yang mau dibeli gitu. Nah, tapi untuk anak moderate itu udah nggak bisa gitu. Jadi dia segala sesuatunya itu apakah dia harus melakukan apa atau apa itu adalah keputusan yang diambil oleh orang tua gitu. Apalagi kita di masa pandemi ini misalnya harus selalu memakai hand sanitizer seperti itu, atau harus selalu mencuci tangan, nggak boleh kucek-kucek mata. Nah, itu tuh adalah hal yang dia bakal kesulitan gitu ya untuk melakukannya gitu.
Nah, mereka dapat dilatih untuk merawat diri dengan pelatihan terus-menerus dan cukup lama. Mungkin juga perlu diingatkan. Jadi, tadi yang saya bilang anak-anak ini adalah anak-anak yang mampu latih, jadi bisa, tapi harus terus-menerus dan cukup lama. Misalnya kita mau mengajarin dia mencuci piring misalnya seperti itu bisa, tapi ya mungkin untuk mencuci piring saja itu sudah membutuhkan waktu yang lama supaya dia bisa mencuci piring dengan baik dan tepat seperti itu. Mungkin juga perlu diingatkan itu belakangnya dicuci lagi gitu, harus dibilas lagi seperti itu. Nah, kalau Xavier itu dia IQ levelnya 20 sampai 25 sampai 35 ke 40. Jadi memang sudah rendah sekali ya Bapak Ibu gitu kan. Nah, kita jarang menemukan anak-anak ini di sekolah-sekolah itu karena kemampuan akademiknya juga sangat-sangat terbatas. Mereka hanya memiliki sedikit pemahaman bahasa tertulis dan konsep angka gitu. Kemudian kemampuan berbicaranya terbatas, kosakata dan tata bahasanya terbatas. Ini biasanya dari prasekolah aja tuh atau dari perkembangan yang lebih awal tuh mungkin kelihatan terlambat bicara, tidak bisa menyampaikan sesuatu itu dengan apa ya bahasanya grammarnya itu ya Pak, susunan katanya itu sesuai dengan kalimat yang tepat gitu, kadang-kadang kesulitan gitu, bisa terbalik-balik gitu ya kata-katanya. Kemudian komunikasi tidak bisa terlalu luas, jadi hanya kejadian yang terjadi saat itu aja. Kalau Bapak Ibu tanya tadi siang, tadi pagi, atau kemarin, nah itu sudah kesulitan karena memang ini berpengaruh pada daya ingat juga untuk anak-anak intellectual disability. Jadi hanya terjadi pada saat itu saja. Ya, apa yang sedang dia lakukan, pertanyaannya juga mungkin bukan why ya, maksudnya kenapa atau bagaimana, itu agak kesulitan ya untuk 5W tambah 1H. Mungkin apa, siapa, berapa, mungkin seperti itu yang bisa ditanyakan kepada anak itu. Bahasa lebih digunakan untuk komunikasi daripada menjelaskan ide pikiran. Jadi hanya untuk menjawab, nggak bisa untuk menyampaikan apa yang dia mau, mengungkapkan apa yang dia mau itu kesulitan dan jarang bisa gitu. Jadi hanya untuk menjawab. Mereka paham ucapan sederhana dan komunikasi verbal yang sederhana. Jadi kalau kosakata kita terlalu advance mau dibicarakan kepada anak, terus kemudian terlalu banyak gitu ya. Jadi itu juga harus menjadi catatan bahwa kalau ketika kita periksakan bahwa anak kita ini adalah yang kategori severe, pertanyaan dan instruksi itu cukup satu. Jadi tidak menggunakan instruksi yang lebih dari satu instruksi, lebih dari satu kegiatan. Seperti itu. Mereka membutuhkan dukungan yang besar untuk membantu masalah mereka seumur hidup gitu. Jadi kalau tadi yang mild itu adalah mampu didik, mampu latih, yang moderate itu adalah mampu latih. Kalau yang ini mampu latih pun sudah tidak Bapak Ibu. Jadi seumur hidup mereka membutuhkan dukungan yang sangat besar untuk membantu bahkan di kegiatan aktivitas sehari-hari, mungkin pakai celana karena itu akan berpengaruh ke keterampilan motoriknya dia gitu. Jadi kayak pakai celana atau mandi, mengambil makanan dan sebagainya itu pasti akan membutuhkan bantuan secara penuh. Nah, yang profound ini IQ-nya itu di bawah 20 dan sampai 25. Penelitian menunjukkan bahwa tak jarang mereka hidup lebih lama seperti itu. Dan biasanya akan disertai dengan keterbatasan secara fisik, baik itu sensori ataupun motorik. Jadi kita sering melihat anak-anak ini di dalam kursi roda seperti itu, Bapak Ibu. Cara berkomunikasi hanya dengan nonverbal, bahkan dia nggak punya kosakata dan kemampuan untuk berbicara. Mereka bergantung pada orang lain untuk semua aspek perawatan harian fisik, kesehatan, dan keselamatannya dia gitu. Jadi kalau yang ini memang udah secara fisiknya tuh kelihatan banget lah untuk anak-anak profound ini. Memang sudah inilah yang mengapa zaman dahulu itu sebutannya itu cacat gitu, karena
yang memang kalau kita lihat kasat mata secara fisiknya itu ada beberapa yang kurang sempurna sehingga nggak bisa untuk adaptif dan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan. Nah, itu untuk tadi untuk kriteria klasifikasi dari intellectual disability ini, Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan cukup mudah dipahami ya untuk klasifikasi ini. Kemudian kekurangan yang tampak ini sebenarnya tadi udah ada ya, kelihatan sih sebenarnya di penjelasan-penjelasan tadi, tapi secara umumnya kekurangan yang tampak pada anak yang intellectual disability itu adalah atensi. Jadi ini paling kelihatan di sekolah ya, mungkin Bapak Ibu guru. Jadi atensinya itu adalah kok dia sangat sulit untuk konsentrasi pada satu tugas seperti itu ya. Sangat sulit untuk mempertahankan konsentrasinya. Daya ingat, suka lupa, gampang lupa. Hari ini kita ajarin apa, besok udah lupa, atau sebentar lagi juga udah lupa gitu, tergantung klasifikasinya. Itu mengapa kita perlu untuk mengulang-ulang apa yang kita ajarkan kepada anak gitu ya. Kemudian perkembangan bahasanya juga terhambat, bagaimana cara dia menyampaikan apa yang ide-ide pikirannya dia itu terhambat. Perkembangan bahasa ini bukan hanya cara menyampaikan tapi juga menerima. Jadi pemahaman terhadap materi-materi yang diajarkan di sekolah itu kesulitan juga untuk dicerna oleh anak gitu. Jadi perkembangan bahasa ini bukan hanya ekspresi tapi juga reseptif atau penerimaan informasi. Nah, kemudian regulasi diri. Regulasi diri ini adalah pengaturan diri Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi saya sudah sampaikan, pengaturan diri itu terkait dengan aktivitas sehari-hari. Jadi memakai baju, kemandiriannya sehari-hari gitu, pengaturan diri. Memakai baju, mandi, makan, mengurus diri. Mandi sih yang paling kelihatan ya, Bapak Ibu. Dan ini juga yang regulasi diri itu terkait dengan manajemen waktunya. Jadi kapan dia harus bangun, kapan dia harus makan, kapan dia harus belajar, seperti itu ya. Jadi kalau kita harapkan anak ini bangun pagi sendirinya, setelah itu maunya bangun tidur terus mandi gitu ya. Itu agak sulit untuk dia tuh paham bahwa bangun tidur harus mandi gitu ya. Dan kita harapkan kalau biasanya anak gadis bangun tidur harus mandi seperti itu akan menjadi kesulitan gitu buat anak. Jadi karena kita sudah tahu, karena Bapak Ibu hari ini sudah tahu kapasitas anak-anak intelektual disability seperti apa, jangan marah, kasih tahu aja kalau bangun tidur dia harus mandi dan diulangi berhari-hari gitu, berkali-kali seperti itu. Kemudian perkembangan sosialnya juga terhambat. Tadi yang saya sudah sampaikan, ini juga terkait dengan perkembangan bahasa karena bahasa dan bicara itu adalah modal utama ya untuk perkembangan sosial. Di mana di situ dia terhambat, dia juga otomatis akan terhambat di perkembangan sosialnya. Dia juga nggak peka gitu ya. Dia nggak peka bahwa temennya ini marah gitu ya, marah nggak mau diganggu lagi, nggak mau main sama dia gitu. Tapi dia nggak peka bahwa itu sinyal marah dan dia pengennya main sama teman aku, seperti itu ya. Itu akan menjadi masalah di interaksi sosial dan dengan teman sebaya. Anak tipikal aja tuh ada tahapan perkembangan bermainnya Bapak Ibu, yang dari dia mau main sendiri, baru dia mau bagi tapi satu aja mainannya, baru dia mau sharing permainan bersama, baru bermain pura-pura dan sebagainya. Itu aja anak tipikal atau anak yang normal, yang pada umumnya lah, yang normal intelektualnya, itu aja juga kadang-kadang mengalami kesulitan gitu ya, tergantung dengan pola asuh orang tua di rumah juga sih sebenarnya. Nah, itu aja terkadang mengalami kesulitan, apalagi untuk anak-anak intelektual disability. Kemudian prestasi akademik sudah pasti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang moderate tadi ataupun yang severe, jangan menaruh harapan pada akademik gitu. Itu sudah memang dia tidak bisa seperti itu. Mau dia berusaha sekuat apapun, dia memang tidak bisa, dia kapasitas intelektualnya seperti itu gitu.
Tapi bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk pesimis, tidak. Kita harus tetap memberikan stimulus yang maksimal, tapi menjaga ekspektasi kita, itu saja sih Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah motivasinya dia gitu ya. Karena dia paham dia cukup berbeda dengan orang-orang di sekeliling dia gitu. Dia paham bahwa ketika anak-anak itu paling paham yang namanya hukuman itu dia paling merasa bahwa ada sesuatu yang salah gitu, dan kesedihan yang dia rasakan terhadap hukuman itu tuh memberikan sinyal tertentu kepada dia. Nah, ketika di sekolah Bapak Ibu dia mendapatkan hukuman karena mungkin dia lupa PR-nya, karena memang daya ingat adalah kekurangan dia. Dia nggak ngerti Bapak Ibu menjelaskan apa, karena perkembangan bahasa dan atensi memang adalah kekurangan dia gitu ya. Jadi akhirnya kita marah karena dia tidak bisa seperti anak-anak di kelas itu, akhirnya dia kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itu kurang lebih terkait dengan motivasi. Nah, apa saja penyebab anak ID ini saya paparkan bukan untuk mencari kesalahan atau bukan untuk Bapak Ibu ataupun Ibu ya di sini menyalahkan diri sendiri. Oh, mungkin anakku seperti ini gara-gara aku nih. Bukan seperti itu ya tujuannya Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya lebih tujukan kepada mungkin ibu yang ingin punya anak kedua atau ketiga, ataupun kita bisa sharing ini kepada orang-orang terdekat kita yang sedang mengandung ataupun yang akan sedang punya anak gitu, ataupun ibu yang masih punya anak umur 2 tahun, 3 tahun, seperti itu kan tadi masih dalam tahap perkembangan ya, di bawah 18 tahun. Kita akan cek satu-satu apa saja penyebab anak ID. Pertama, malnutrisi pada saat ibu mengandung. Jadi malnutrisi itu adalah seperti kurang gizi di saat ibu mengandung. Di saat ibu mengandung itu bisa salah satu penyebab anak ID, tapi belum mutlak, belum tentu itu yang menyebabkan, tapi bisa menjadi salah satu. Kemudian kerusakan pada otak waktu kelahiran anak, misalnya lahir karena alat bantu pertolongan yang vakum itu ya Bu ya, atau lahirnya prematur. Nah, tapi belum tentu juga, karena banyak anak juga yang lahir prematur itu bisa berkembang dengan baik ya, seperti anak-anak tipikal pada umumnya. Dan juga anak yang dipakai alat bantu seperti vakum itu juga ada beberapa yang bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas seperti pada umumnya. Panas yang terlalu tinggi, misalnya pernah sakit keras, tipus, cacar, dan sebagainya gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab anak ID gitu. Nah, kemudian infeksi pada ibu, misalnya rubella, dan penyakit-penyakit lain itu yang ditularkan pada bayi ketika melahirkan juga berpotensi menyebabkan retardasi mental ataupun intellectual disability. Jadi ini mengapa kita perlu, misalnya ibu yang mau punya anak kedua ataupun teman-teman mahasiswa yang lagi belajar, yang akan menjadi ya nanti mungkin akan menjadi tugas perkembangannya kan juga adalah menikah dan mempunyai anak gitu ya. Kemudian ataupun mau kita sharingkan gitu kepada tetangga-tetangga kita misalnya. Nah, itu bisa. Jadi kita perlu cek sebelum hamil, pada saat hamil gitu, untuk berkala ngecek mungkin kita ada punya infeksi-infeksi yang bisa menularkan sesuatu kepada anak. Karena infeksi ini itu dinilai lebih besar potensinya untuk menyebabkan anak ID dibandingkan dengan 3 penyebab yang di awal tadi. Kemudian pengaruh lingkungan dan kebudayaan, misalnya pada anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang buruk, kasus-kasus penolakan anak, pengabaian anak, atau kurang stimulus yang ekstrim. Ini juga dinilai sebagai salah satu yang berpotensi besar untuk menyebabkan anak intellectual disability. Karena seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa ketika anak itu otaknya berkembang gitu ya, perkembangan otaknya itu sedang aktif-aktifnya itu di usia 0 sampai 6 tahun. Itu mengapa kita sebut dia dengan golden age gitu. Jadi ada sinaps-sinaps yang harus kita aktifkan di usia
usia-usia itu, sehingga ketika masa perkembangan otaknya ini menurun, sinapsnya itu tetap hidup dan perkembangannya itu menjadi lebih bertahan lama gitu. Jadi misalnya ya, ada bagian otak yang mengatur tentang area konseptual ataupun area motorik gitu. Itu kita aktifkan dengan memberikan stimulus. Jadi sinaps di area perkembangan itu aktif ketika kita memberikan stimulus kepada anak di usia tertentu. Kemudian ketika itu terus aktif, jadi ada masanya perkembangan otak itu ada namanya pruning, Bapak Ibu. Jadi pruning itu adalah yang mati, yang sinaps-sinaps yang tidak aktif itu layu runtuh gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi seperti itu. Nah, ini yang kemudian yang terjadi pada anak intellectual disability ketika di usia golden age ini kita tidak mengaktifkan sinaps-sinapsnya ini. Nah, itu yang dia tidak punya bekal ataupun perkembangan otaknya tidak berkembang secara optimal, meskipun secara genetik dia bisa sebenarnya untuk memiliki intelektual yang lebih baik ataupun memiliki perkembangan yang lebih baik gitu dan sesuai dengan anak-anak tipikal. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi. Coba saja Ibu bayangkan misalnya anak-anak di saya mungkin kejauhan kalau pakai Afrika ya, mungkin di Papua yang lebih terdalam gitu ya. Anak-anak yang dia tuh hari-hari yang diajarkan itu adalah bagaimana untuk mencari makan hari itu dengan berburu dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi dia tidak diajarkan tentang membaca, menghitung, memahami konsep-konsep tertentu gitu ya. Kemudian kita datang dari Surabaya, kita bawa tes intelijensi, kemudian kita tes sama mereka, pasti juga hasilnya jelek banget gitu kan. Maksudnya pasti juga hasilnya bisa jadi profan, tapi kok dia bisa bisa nggak cacat gitu ya, nggak bisa memotong gitu ya, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, aktivitas-aktivitas rumah tangga yang lain seperti itu ya. Nah, karena lingkungan dan budaya itu juga mempengaruhi intelektual anak seberapa jauh dia berkembang. Ada sih kita satu alat tes yang dia tuh nggak pakai pertanyaan Bapak Ibu, jadi dia pakai gambar, jadi bermain di logika anak gitu ya. Tapi kalau anak juga nggak pernah dikasih stimulus sensorisnya, nggak berkembang, itu juga anak-anaknya akan mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita membahas tentang peran orang tua ya Bapak Ibu. Jadi apa yang orang tua bisa lakukan dan seberapa besar peran orang tua itu terhadap perkembangan anak intellectual disability. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini ada 3 lingkaran sebenarnya, 3 lapisan, di mana lapisan pertama itu adalah anak. Jadi kita ibaratkan ini adalah lapisan interaksi terhadap anak, kita sebutnya seperti itu. Kemudian misalnya lapisan yang paling dekat dengan anak itu adalah lapisan di mana anak itu sering bertemu. Jadi setiap harinya dalam aktivitasnya dia sering bertemu. Maka dari itu sering kita contohkan sebagai orang tua dan guru, karena orang tua pasti bertemu dengan dia setiap hari dan juga guru. Beberapa juga pengasuh ataupun kalau dia diasuh oleh neneknya, kita bisa juga sebut dengan nenek gitu. Pokoknya orang-orang yang kita asumsikan adalah orang-orang yang bertemu dengan dia setiap hari. Ternyata itu adalah yang paling dekat dan paling berpengaruh terhadap perkembangan anak. Seperti itu. Kemudian yang lapisan selanjutnya, setelah lapisan pertama itu adalah lapisan interaksi antara orang-orang yang sering bertemu dengan anak ini. Misalnya tadi contohnya lapisan pertama itu ada orang tua dan guru misalnya. Kemudian lapisan yang kedua berarti interaksi antara orang tua dan guru ternyata berpengaruh untuk perkembangan anak, sangat berpengaruh.
Lalu kemudian di lapisan-lapisan selanjutnya baru ada seperti tetangga, budaya, professional help gitu ya, dan pemerintah, perubahan ekonomi, baru di lapisan-lapisan selanjutnya. Status sosial ekonomi juga ternyata tidak masuk ke dalam lapisan 1 dan lapisan 2 gitu. Jadi itu masuk ke lapisan 3 atau lapisan 4. Bahkan agama juga bukan masuk ke lapisan 1 dan ke lapisan 2. Jadi murni orang tua dan guru, interaksi orang tua dan guru ataupun orang-orang yang anak-anak lihat setiap harinya. Itu kenapa penting untuk ada pertemuan dengan orang tua di sekolah, orang tua perlu untuk menghadiri pertemuan dengan guru di sekolah, itu mempengaruhi perkembangan anak. Bukan pertemuannya ya, tapi maksudnya hasil dari pertemuan itu, karena orang tua tahu bagaimana anak di rumah dan guru tahu tentang pendidikan anak, kapasitasnya, dan juga bagaimana tingkah lakunya di sekolah gitu. Jadi itu hanya pertemuan itu hanya akan menambah kekayaan informasi tentang anak dan apa yang harus kita lakukan terhadap anak. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi besarnya dukungan atau bimbingan yang diberikan akan menentukan perkembangan anak ID. Ini seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa anak ID ternyata dapat menunjukkan beberapa kemajuan melalui dukungan atau bimbingan yang tepat. Semakin rendah tingkat kecerdasan anak, maka bimbingan maupun pendampingan yang diperlukan juga semakin besar. Tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ingat itu klasifikasinya yang ada 4 ke bawah, itu kan semakin ke bawah itu semakin berat. Yang artinya semakin ke bawah itu adalah semakin membutuhkan pendampingan yang lebih besar dan lebih luas. Seperti itu. Nah, peran orang tua itu penting karena mereka lebih mengetahui latar belakang dan kondisi anak saat ini, yang mana hanya sedikit diketahui oleh para profesional dan terapis gitu ya. Jadi perkembangan di rumah itu adalah perkembangan yang paling penting, tempat informasi yang paling penting dan paling kaya untuk diketahui oleh orang-orang yang tidak tinggal serumah gitu. Seperti para profesional dan terapis dan juga guru juga seperti itu gitu. Nah, rumah merupakan tempat ideal untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk setiap tahapan intervensi. Jadi asumsinya bahwa ketika kita sudah tahu anak kita berada dalam kapasitas intelektual yang di bawah normal, kita juga akan melakukan intervensi-intervensi tertentu. Misalnya tadi yang untuk moderate tadi, untuk yang tengah ya, klasifikasi yang tengah, sedang, itu kita biasanya kan dia terhambat dibicara dan sebagainya. Mungkin kita butuh ke speech therapy atau ke terapi perilaku dan sebagainya gitu ya, yang intervensi tambahan selain di sekolah. Atau tadi untuk anak yang mild, mungkin butuh yang namanya remedial teaching di sekolah atau les tambahan yang sesuai dengan metodenya tuh sesuai dengan anak dengan intellectual disability, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini the how ya, bagaimana orang tua dapat membantu anak gitu. Ini sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu, tapi saya ambil dari salah satu tokoh yang mana juga dia memiliki buku tentang metode-metode untuk intelektual anak dengan intellectual disability secara spesifik. Jadi ini sudah melalui penelitian dan sudah banyak dilakukan. Jadi penelitiannya sistemnya begini Bapak Ibu, dia diteliti hari ini, kemudian bertahun-tahun kemudian diikuti perkembangannya seperti apa ketika menerapkan metode-metode seperti ini gitu, dan hasilnya ya berkembang lebih baik. Meskipun kita nggak bisa mengubah beberapa hal tentang karakteristik anak intellectual disability ya, misalnya kita sudah maksimal, kita berharap bahwa IQ-nya lebih dari 70 itu sebenarnya nggak mungkin, tapi dia bisa secara optimal melakukan fungsi adaptifnya dengan baik dan sebisa mungkin
mandiri dan mengurangi bantuan. Itu tujuannya sebenarnya. Kemudian yang pertama itu adalah breakdown setiap aktivitas ke dalam tahapan-tahapan kecil. Jadi anak-anak yang punya anak-anak intellectual disability ini tadi yang sudah saya sampaikan kan dia punya masalah atensi, ya, daya ingat gitu. Jadi ketika dan perkembangan fisik. Jadi ketika kita ajarkan satu misalnya mencuci piring seperti itu ya, kita langsung praktekkan begini diambil sabunnya, terus kemudian dicuci, disabunin dulu, kemudian dibilas, tapi bilasnya harus bersih, pastikan tidak lengket, kemudian dilap pakai kain, kemudian ditaruh di tempat ini. Itu mungkin itu akan besoknya dia akan lupa, dia akan hanya memegang piringnya, menghidupkan keran airnya, dan dia akan melihat bapak ibu gitu apa yang harus dia lakukan. Nah, kita jangan marah karena kita sudah tahu bahwa itu memang kekurangannya dia gitu ya, keterbatasannya dia. Kemudian breakdown setiap aktivitas ke dalam tahapan-tahapan kecil. Tak jarang juga diberikan foto gitu, misalnya untuk mencuci piring tahapannya mengambil sabun seperti itu. Jadi ada foto-fotonya, kemudian dipecahkan ke dalam tahapan-tahapan kecil gitu. Jadi ambil sabun dulu, cuci, sabunin, baru itu dulu mungkin dilatih hari ini, baru besok sampai kepada membilas gitu. Jadi goalnya itu dipecahkan kecil-kecil seperti itu. Ini juga dinilai dapat meningkatkan motivasi anak, Bapak Ibu. Jadi ketika anak bisa melakukan, bisa berhasil melakukan sesuatu, akan ada pengembangan motivasi dan kepercayaan diri. Jadi kita pastikan untuk kita menyuruh anak melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan, pasti berhasil untuk dilakukan, seperti itu. Nah, gunakan metode pengulangan dan drilling. Drilling itu artinya terus-menerus diulangi berkali-kali gitu. Untuk beberapa untuk di sekolah sebenarnya metode drilling ini nggak begitu disarankan ya untuk anak tipikal atau anak umum, karena ini akan mengabaikan perkembangan emosi anak sebenarnya. Tetapi untuk anak intellectual disability, kita hanya membutuhkan dia untuk bisa melakukannya. Tujuannya hanya melatih, karena memang dia sebenarnya di drilling ini aja juga susah untuk mendapatkan untuk mencapai kesuksesan dalam satu aktivitas gitu. Beda dengan anak tipikal, sebenarnya kan anak tipikal itu dia mampu. Kalau kita drilling, ya dia mampu tapi melupakan aspek emosi gitu. Misalnya ketika kita mendrilling anak tipikal untuk membaca, dia mampu membaca tapi belum tentu dia suka membaca. Jadi drilling itu untuk di sekolah sebenarnya kurang disarankan ya untuk drilling terus-menerus dan tidak dicampur dengan metode yang lain. Kemudian kalau ulangi aktivitas yang sama setiap hari selama 2-3 kali, Bapak Ibu, ternyata 3 kali itu adalah batas maksimal, karena kalau kita berharap banget hari ini harus bisa, jadi kita latih 5-6-7 kali, dia akan frustasi, Bapak Ibu, karena memang kapasitasnya itu hanya sampai di situ. Motivasinya dia tadi kan saya sudah sampaikan juga bahwa dia punya kekurangan juga di area motivasi gitu kan. Jadi hanya 2-3 kali diajarkan dalam satu hari. Kita juga harus membuat dia menjaga well-being-nya dia gitu, kesejahteraan psikologisnya dia. Kemudian demonstrasikan kegiatan. Tadi kalau kita breakdown ke tahap kecil, kita tidak bisa hanya secara verbal menyampaikan ataupun hanya menempelkan foto, tapi kita harus mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Dia punya piring, kita juga punya piring untuk melakukannya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah mengajarkan aktivitas yang berbeda selama interaksi sehari-hari. Ini maksudnya adalah kalau pada anak tipikal, aktivitas sehari-hari itu kadang-kadang auto. Jadi dia sistemnya adalah modeling. Jadi kalau kita melakukan apa, dia akan mengikuti. Besok-besok kita ngerasa, kok dia udah bisa, padahal mama nggak ngajarin gitu ya. Itu karena dia punya kapasitas yang mumpuni untuk modeling dan melakukannya secara sendiri.
Tapi kalau untuk anak intellectual disability, kapasitasnya terbatas. Meskipun dia modeling, belum tentu dia bisa, meskipun dia tahu caranya, belum tentu dia bisa melakukannya. Jadi aktivitas sehari-hari itu harus diajarkan ke dalam, yang pertama tadi Bapak Ibu, yang di breakdown ke dalam tahapan-tahapan kecil, diulang selama 2-3 kali dalam satu hari gitu. Kemudian belajar melalui games gitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya anak tipikal juga sangat menyukai ya, anak dengan masalah perkembangan apapun gitu. Ini adalah hal yang menyenangkan. Dalam games menang kalah biasa, gagal juga biasa gitu. Jadi ini juga akan membantu kita orang tua untuk memaintain ataupun menjaga ekspektasi kita ketika melakukan sesuatu, ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada anak gitu. Jadi cuman permainan, bukan cuma permainan sih, maksudnya kita lebih bisa menjaga ekspektasi kita gitu terhadap anak, dan bagi anak sendiri ini adalah sesuatu, kegiatan ini akan menjadi hal yang menyenangkan dan meningkatkan motivasinya. Besoknya dia mau belajar lagi melalui permainan itu. Gunakan reward gitu ya. Ini reward dan punishment tadi kalau saya bilang itu adalah sesuatu yang ada konsekuensi naturalnya gitu. Jadi meskipun ada keterbatasan intelektual, anak-anak yang dapat mainan yang dia sukai dia pasti senang, anak-anak yang diberikan hukuman dia pasti sedih. Jadi tidak perlu analisa yang berlebihan atau analisis yang berlebihan atau fungsi kognitif yang tinggi untuk merasakan senang ketika mendapatkan reward dan sedih ketika mendapatkan hukuman. Nah, jadi itu adalah hal yang paling mudah buat dilakukan kepada anak, memberikan reward. Ya, halo Mbak. Ya. Halo, ya maaf ya, tadi ada gangguan sedikit gitu ya. Ini kalau kita dari rumah memang agak gini ya Bapak Ibu, jadi ada gangguan-gangguan sedikit. Mbak Adrifa, itu saja sih sebenarnya materi yang mau saya sampaikan hari ini. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan nggak, atau ada hal yang pengen kita sharingkan? Silakan untuk disampaikan. Kemudian semoga ini bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami anak-anak intellectual disability dan apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Iya, baik sekali. Baik buat Bapak, Ibu, dan peserta lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Bisa langsung ditulis di kolom chat, atau kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung, boleh untuk langsung raise hand-nya biar bisa kami lihat gitu ya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan ini untuk jika ada yang mau bertanya. Mungkin ini ya Mbak Bella. Mungkin kan tadi kita ngelihatnya dari peran orang tua sama guru gitu ya Mbak ya, terkait bagaimana sih kita bisa membantu dalam perkembangannya mereka gitu. Kalau misalnya dari kita sendiri, misalkan dari adik kakak atau teman atau lingkungan yang lingkupnya itu di luar dari orang tua dan guru, itu bagaimana Mbak? Nah, gini Mbak, kalau yang kita lakukan ya biasanya itu kalau anak-anak yang inklusi, jadi kan ada sekolah-sekolah yang inklusi ya, di mana anak-anak ini biasanya dimasukkan ke dalam kelas reguler, kemudian di pull out gitu. Jadi tak jarang ternyata mereka mengalami bullying di sekolah gitu ya atas keterbatasan mereka. Kemudian tak jarang juga ada informasi begini, mereka merasa ini ada satu cerita, jadi anaknya memang punya keterbatasan secara intelektual, kemudian dia lagi di dalam kelas reguler melakukan satu pelajaran bersama. Jadi waktu jam istirahat nih teman-temannya
teman-temannya sudah selesai, udah boleh istirahat, dan dia belum selesai, dia nggak istirahat. Di situ dia merasa sedih. Di situ dia merasa sedih dan efeknya adalah dia nggak mau sekolah. Nah, ini sebenarnya tugas kita bersama untuk pemahaman sih Mbak Adrifa. Jadi pemahaman itu penting. Kenapa? Ketika kita memahami, at least kita menerima. Ketika kita menerima, itu sebenarnya penerimaan itu penting buat orang tua dan keluarga gitu ya, karena yang paling bersinggungan atau paling banyak berinteraksi adalah di rumah. Dan ketika kita sebagai orang-orang di sekolah gitu ya, warga sekolah, ketika kita mengetahui pemahaman tentang anak intellectual disability ini, kita jadi lebih aware dan lebih tahu bagaimana cara merespon. Jadi sebenarnya kalau yang kita lakukan itu ada sosialisasinya. Saya di Surabaya di salah satu SMP negeri itu, kita ada sosialisasi Mbak Driva ke dalam kelas-kelas reguler bahwa sekolah kita ini punya yang namanya inklusi. Apa itu inklusi dan bagaimana karakteristik anak-anak di dalamnya? Apa yang kalian bisa lakukan buat anak-anak itu misalnya? Seperti itu. Baik, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu peserta karena kami tadi lupa menyalakan. Yang mau bertanya bisa langsung di chat saja. Ini ada dari Atina Sekar, boleh di lower hand dan dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Tina Sekar dari mahasiswa Fakultas Psikologi. Mau izin bertanya, Mbak. Kira-kira untuk keterbatasan yang ini intellectual disorder itu kira-kira dari apakah dari semua tingkatan itu tadi itu semua sudah kayak membutuhkan pendidikannya tuh langsung dari kayak dari SDLB atau sekolah yang khusus gitu, atau kayak misalnya mungkin untuk kategori yang ringan itu masih bisa untuk sekolah di sekolah inklusi yang jadi percampuran antara teman-teman berkebutuhan sama teman-teman yang biasa gitu. Itu sih Mbak pertanyaannya. Terima kasih. Oke Mbak, sebenarnya ini kalau kita harus pahami dulu ya, kenapa anak intellectual disability itu dia disebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus, karena dia punya sebuah kebutuhan yang khusus yang dia nggak bisa dapatkan di yang sekolah reguler belum cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhannya dia gitu. Jadi kalau ini sebenarnya negosiasi sih Mbak, tergantung. Kalau dia yang mild itu cenderung bisa untuk mengikuti sekolah dasar di sekolah biasa. Jadi kalau kita sebut di sekolah dasar berarti sekolah pada umumnya sekolah biasa. Biasanya sih mereka masih bisa, kalau stimulusnya bagus ya di sekolah maupun di rumah, mereka masih bisa untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar meskipun sulit gitu ya. Tadi kita bilang tuh ekstra dan ekstra seperti itu. Nah, tapi kalau yang untuk moderate ini Mbak, biasanya sih itu gabungan di inklusi juga. Seperti itu, karena kebutuhannya itu bukan cuma intelektual kan. Tadi kalau kita lihat, dia bukan fungsi intelektual atau konseptual saja, tapi juga ada fungsi area sosial dan juga area fisik gitu. Jadi kalau misalnya dia yang moderate itu kan area fisiknya sudah terhambat tuh. Jadi kalau untuk dimasukkan ke dalam kelas reguler, pasti dia juga tidak bisa mengikuti perkembangan pembelajaran secara optimal gitu. Jadi ini udah kehilangan maknanya seperti itu. Jadi itu kenapa ada inklusi. Jadi ini win-win solution. Kenapa? Karena kalau dia mau mengembangkan area konseptualnya, dia bisa masuk aja di pull out ke kelas ke ruangan sumber gitu ya, untuk mendapatkan pembelajaran tentang akademisnya. Kemudian kalau dia mau untuk perkembangan sosialnya, ya udah dia dikembalikan ke dalam kelas reguler untuk dia bisa melatih perkembangan sosialnya. Tapi di kelas reguler perlu jadi catatan bahwa
ini untuk perkembangan sosialnya dan perkembangan tertentu yang bukan terkait dengan akademik. Karena kalau di-compare atau dibandingkan ataupun disamaratakan itu sepertinya agak kurang bisa gitu. Gitu sih Mbak jadinya. Oh iya Mbak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke. Baik, selanjutnya Mbak Bel ini mungkin ada saya rangkum tiga terlebih dahulu aja Mbak ya, karena ada 4, saya coba 3 dulu. Yang pertama ada dari Bapak Henry Sinaga. Perkenalkan, saya Henry Mira Hadi Sinaga. Kita sering mendapati anak yang terlalu aktif dan selalu suka mengganggu teman. Apakah ini termasuk anak yang ABK? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari mungkin Ibu ya, Arum Sumbawati. Izin bertanya, apakah gen mengakibatkan disabilitas? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ingin ditanyakan, bagaimana kita memberikan batasan terhadap pemberian reward? Karena ditakutkan akan merubah motivasi dari anak itu sendiri. Jadi hanya ingin dilatih atau dididik apabila ada reward, gitu Mbak. Itu 3 pertanyaan pertama. Oh, jadi yang pertama tadi dari Bapak Henry Sinaga, terus Ibu Diatul Marliana ya Mbak? Ya. Sama yang ketiga gimana Mbak? Arum Sumbawati. Oh, oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi saya pertama mau jawab yang Bapak Henry Sinaga ya. Kita sering mendapati anak yang terlalu aktif dan selalu suka mengganggu teman. Apakah ini termasuk anak yang ABK gitu ya? Ini sering banget kita tanyakan, tapi sedikit saja ini mungkin tidak berkaitan dengan intellectual disability ya. Jadi anak terlalu aktif dan selalu suka mengganggu teman gitu ya. Apakah ini anak termasuk berkebutuhan khusus? Ini perlu dicatat adalah usia. Usianya itu adalah usia berapa? Biasanya di bawah 7 tahun memang dia lagi aktif-aktifnya Bapak, jadi terkesan mengganggu teman tapi sebenarnya ada sesuatu yang dia mau puaskan gitu dari kebutuhannya dia, kebutuhan untuk melakukan aktivitas motorik yang besar, misalnya berlari-lari yang kita rasa itu mengganggu teman. Sebenarnya berlari-lari cukup bagus gitu ya. Kemudian misalnya untuk aktivitas motorik yang motorik kasarnya ini gitu ya, dia pengen feeding nih atau memberikan kepuasan atau memenuhi kebutuhannya ini gitu. Belum tentu dia anak berkebutuhan khusus. Ketika aktivitasnya ini tuh sangat mengganggu teman atau dapat melukai temannya, kemudian mengganggu diri sendiri, mengganggu fungsi akademiknya dia, fungsi sosialnya dia, itu baru bisa kita sebut mengganggu. Tapi seringkali kita hanya melihat dia berlari-lari, kita sebutnya itu dengan mengganggu. Gitu. Jadi seperti mendefinisikan faktanya lagi sih, Bapak. Jadi kita harus catat lagi yang kita definisikan dengan mengganggu teman itu seperti apa. Berapa kali dalam satu hari kita lihat dia tuh mengganggu teman. Kemudian apakah saya ngerti arahnya kemana, mungkin kalau disebut dengan ABK itu adalah ADHD ya Mbak, jadi kayak hiperaktif gitu. Perlu dicatat lagi apakah dia pernah Bapak temukan duduk tenang. Itu ketika dia lagi melakukan aktivitas apa, dia duduk tenang. Karena kalau misalnya Bapak temukan bahwa, dia kalau ada gadget Mbak, dia bisa duduk 1 jam, 2 jam. Wah, berarti dia bukan anak berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi dia bukan anak hyperactive disorder yang kita maksudkan itu, yang kita pikirkan itu. Begitu Bapak. Jadi ini perlu menjabarkan fakta lagi sih, bahwa seberapa sering dia mengganggu, seperti apa dia mengganggu, apakah dia pernah tidak mengganggu, seperti apa bentuk perilaku tidak mengganggunya, apakah itu duduk tenang, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Mbak. Baik. Silakan dilanjutkan yang pertanyaannya Ibu Arum Sumbawati itu, Bu, apakah gen mengakibatkan disabilitas? Iya, Bu. Jadi sebenarnya segala
sepengetahuan saya atas apa yang saya pelajari selama ini, masalah-masalah perkembangan ini itu bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, genetik dan environment gitu ya. Yang tadi saya sebutkan itu lebih ke environment gitu. Jadi bagaimana prenatal itu kan adalah sesuatu yang lingkungan juga sebenarnya, bagaimana ibu memberikan nutrisi kepada bayi melalui fetus, bagaimana menjaga kondisi kehamilan, dan setelah lahir gitu pasca natal bagaimana ibu ataupun keluarga untuk menjaga anak, dan kemudian setelahnya lagi dalam masa perkembangannya bagaimana dia memberikan lingkungan yang sehat, menstimulus dan memberikan fasilitas yang baik gitu untuk perkembangan otak anak seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang gen ada. Gen itu ada, tapi kalau tadi saya nggak singgung karena nggak begitu banyak ya, jadi kita cuman kayak ya udah gen gitu. Jadi tidak begitu banyak penjelasannya. Kemudian belum tentu juga sama seperti yang 3 di awal tadi ya, 3 kalau Bapak Ibu ingat 3 faktor penyebab intellectual disability ini tuh juga belum tentu gitu, porsinya itu belum begitu besar untuk memunculkan atau membentuk anak intellectual disability seperti itu. Oke, ini aku langsung jawab Ibu Rabiatul ya Mbak. Oke, Ibu, saya sebelumnya bertanya bagaimana batasan terhadap pemberian reward karena ditakutkan akan merubah motivasi dari anak itu sendiri, hanya ingin dilatih atau dididik apabila ada reward. Oh, ya saya paham Bu. Ini maksudnya yang ini ya Bu. Motivasi intrinsik, ekstrinsik itu ya Bu. Jadi kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dia tuh dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dia mau belajar karena emang rasa ingin tahunya dia, karena rasa penasaran dia terhadap suatu ilmu gitu ya. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu bisa dengan reward seperti itu ya Bu. Bisa dengan reward, kalau misalnya nggak ada uang jajan dia nggak mau sekolah seperti itu ya, atau kalau nggak dapet candy atau lollipop dia nggak mau belajar seperti itu ya. Itu juga menjadi concern kita sih Bu. Jadi yang batasan dalam pemberian reward itu pertama begini, reward tidak selalu dalam bentuk barang. Kadang-kadang yang craving atau yang anak itu yang menginginkan harus ada gitu ya, itu adalah barang. Jadi kalau reward yang saya maksudkan ini itu adalah pujian dan apresiasi, itu juga adalah bentuk reward Bapak Ibu. Jadi misalnya memuji itu adalah memuji sesuatu yang dia pujian spesifik, artinya memuji sesuatu yang dia baru saja lakukan dan apa yang dilakukan tersebut. Misalnya tadi yang cuci piring tadi, kita bisili aja, maksudnya kita jadi kayak yang anak-anak yang fun aja Bapak Ibu. Jadi misalnya kayak, pintar sekali cuci piringnya, besok lagi ya gitu. Itu tuh sudah reward buat anak gitu. Jadi atau seperti ini, ketika dia sudah bisa mencuci piring selama 3 hari berturut-turut tuh benar gitu kan, dia dapat gadget time, jadi tambahan waktu untuk bermain gadget, atau tambahan susu coklat misalnya seperti itu. Jadi jangan langsung setiap dia berhasil dikasih barang, setiap dia berhasil dikasih barang, setiap dia berhasil dikasih barang, atau dikasih sesuatu misalnya kayak permen gitu yang kelihatan wujud nyatanya gitu. Tapi mungkin bisa di bentuknya itu menambahkan sesuatu yang dia senangi. Ataupun kalau mau menciptakan sesuatu yang dia senangi itu adalah dengan reward pujian yang betul-betul heboh seperti itu ya Bapak Ibu. Yang animasi kalau kita bilang ya. Jadi kayak wah, bagus sekali, pintar sekali, besok lagi ya. Nah itu kan seperti kita kayak anak-anak lagi gitu ya, animasi. Jadi kuncinya itu adalah jangan melulu barang seperti itu. Barang boleh bisa dilakukan ketika itu udah
big achievement, pencapaian yang memang cukup besar gitu. Jadi ketika dia tahu misalnya, oh aku dapat mainan ini, setelah berapa lama aku bisa mencuci piring dengan benar misalnya gitu. Jadi itu nanti yang akan memotivasi dia buat bisa mencapai sesuatu dengan benar. Seperti itu. Kalau dibilang untuk anak intellectual disability itu hal yang cukup bagus kok, Ibu. Jangan khawatir meskipun itu ekstrinsik, tapi dia berhasil untuk melakukannya. Ketika dia berhasil, kita pengennya dia tuh ada rasa keberhasilan untuk melakukannya. Karena ketika dia berhasil untuk melakukannya, motivasi intrinsiknya dan kepercayaan dirinya tuh juga meningkat. Jadi sejalan. Seperti itu, Ibu. Semoga cara saya menyampaikan bisa dipahami ya. Jadi nggak salah paham seperti itu. Tapi kalau misalnya ada salah paham atau apa yang mau ditanya lagi, mungkin bisa ditanyakan kembali. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada yang disampaikan dari Ibu ini? Oke, karena belum ada, kita lanjut dulu. Ini ada kembali Mbak pertanyaan, 3 pertanyaan kembali yang saya bacakan. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Gulbudin Himami. Perkenalkan, nama saya Gulbudin Himami dari Unit Pelayanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak. Saat ini kami sedang mengembangkan percontohan sekolah inklusi di Kota Pontianak. Yang jadi pertanyaan saya, saat kita ingin mengetahui IQ anak tersebut, kira-kira alat tes IQ apa yang paling tepat untuk kami gunakan? Saat ini kami biasanya menggunakan alat WISC, TPM, CEVIT-2. Dan menurut Mbak, level intelektual disability apa yang kiranya bisa mengikuti kelas inklusi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu Wilmar. Saya tertarik ke statement Mbak Abel tentang golden age itu usia 0-6 tahun. Boleh tahu referensi ilmiahnya? Saya sudah lama cari-cari, belum berhasil dapat referensi ilmiahnya. Dan pertanyaan terakhir ketiga ini, dari Kartika, Ibu Kartika, mohon izin bertanya, saya Kartika dari UINSA, bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua yang mempunyai anak ABK yang disekolahkan di sekolah umum. Soalnya anak ABK tersebut sangat sulit menerima pelajaran. Di sekitar saya pun juga ada kasus seperti ini. Ibu dari anak ABK tersebut menyuruh seseorang untuk membantu anaknya dalam belajar, namun seseorang tersebut tidak mempunyai ilmu mengenai cara mengajar anak ABK yang baik dan benar. Nah, bagaimana memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa ada sekolah khusus untuk anak ABK ataupun bagaimana cara menolaknya dengan baik? Silakan, Mbak Abel. Oke, sebentar. Dan baik kepada Maaf Mbak. Jadi saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Bapak atau Ibu Gulbudin ya. Halo dari Pontianak ya Bu, Pak atau Bu gitu ya. Saat ini kami sedang mengembangkan percontohan sekolah inklusi di Pontianak. Oh, oke. Yang jadi pertanyaan saya ini ingin mengetahui IQ anak tersebut. Kira-kira alat tes IQ apa gitu ya. Jadi biasanya kita pakai Bini, Ibu Bapak. Itu soalnya kan kita perlu alat tes intelektual. Selain itu untuk melihat keterampilan sosialnya. Biasanya kita kan pakai FSMS dan observasi seperti itu kan. Nah, itu sepaket dengan Bini biasanya. Soalnya kita bisa kelihatan mental age-nya dia. CPM itu bisa, kalau pakai CPM itu ketika saya melihat bahwa sepertinya anak ini berasal dari lingkungan yang kurang memberikan stimulasi. Jadi kalau saya pakai alat tes seperti WISC dan Bini itu akan bias, takut hasilnya itu adalah bias dia dalam kategori apa. Jadi kalau CPM kan gambar dia bebas budaya dan bisa dipakai, tidak ada instruksinya yang berganti-ganti dan memerlukan fungsi intelektual yang lebih tinggi kan. Jadi kalau CPM itu biasanya saya pakai kalau saya merasa bahwa anak ini kayaknya kurang stimulus nih. Biasanya kalau dari
anak-anak yang di sekolah itu dikeluhkan nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu ya, lambat, bodoh tanda kutip gitu kan. Nah, saya pasti akan tes CPM, dan karena dia tuh berasal dari misalnya lingkungan di dekat kereta api atau dari lingkungan dengan sosial ekonomi ke bawah seperti itu, pasti akan CPM dulu. Nah, ketika sudah diketahui bahwa dia kapasitas intelektualnya itu dalam kategori normal, yang kita tahu di CPM itu normal, saya akan masuk ke WISC, Bu atau Pak gitu, karena cukup luas kita bisa peroleh dari WSC ini, kita juga bisa peroleh karakter kepribadian dengan pendekatan intelektual gitu. Jadi kenapa anak ini intelektualnya bagus tapi gak bisa mengikuti pelajaran di sekolah gitu? Apakah pasti itu bukan cuma intelektual, pasti itu karakter kepribadiannya dia yang mempengaruhi itu juga. Misalnya dari information, dari subtext information kita bisa tahu bahwa oh mungkin minatnya terhadap sosial itu rendah, jadi apapun yang kita kasih ilmu apapun akhirnya nggak masuk gitu karena karakternya seperti itu. Nah, kalau dari CPF-nya sudah memang golongannya 4 atau 5 ya, jadi saya akan pakai BINE gitu untuk melihat kapasitas intelektual dan mental age-nya dia juga, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kalau memang udah tahu kira-kira nih anaknya memang intellectual disability gitu ya kan, karena kita bisa lihat observasi gitu, jadi ada pradiagnos ya udah kita pakai BINI aja seperti itu. Maaf ini jadi ini banget ya, jadi terlalu profesi banget. Itu Mbak, kalau Mbak Andriva, kalau untuk Bapak atau Ibu Gulbudi, semoga bisa membantu. Bapak Ibu keren sekali sudah membuka sekolah inklusi. Mungkin yang ini dari Bapak ternyata Bu. Dari yang Bapak Bu Budi ini yang sekiranya bisa ikut kelas inklusi, jadi bagaimana Bu? Apakah orang-orang yang di moderate juga masih bisa masuk atau memang hanya yang di mild gitu? Ini tadi aku udah jawab yang pertama. Jadi itu tergantung tadi aku udah jawab sebenarnya. Tergantung apakah anak-anak ini misalnya kalau tadi yang mild ya, yang ringan itu secara teori dia memang bisa untuk mengikuti pembelajaran sampai sekolah usia 6 SD dengan baik, tapi dengan ekstra pengajaran baik dari guru, orang tua maupun dari anak itu sendiri gitu kan. Nah, itu tergantung. Tapi kalau misalnya dia moderate, kita tahu bahwa dia kategorinya mampu latih, bukan mampu didik. Nah, dia kan mampu latih, dia bukan mampu didik gitu. Jadi kalau untuk akademik, kalau memang ingin untuk tetap ini ya, ada ini ya Mbak, apa namanya kalau di SLB itu kesetaraan ya, ujian kesetaraan itu. Nah, itu bisa masuk ke SLB. Karena kalau bukan SLB, inklusi. Karena kalau masuk ke reguler dia udah memang kapasitasnya terbatas untuk menyelesaikan sekolah dasar gitu. Karena dia memang mampu didik kita, mampu latih kita sebutnya, bukan mampu didik gitu. Tapi yang mild ini juga kalau misalnya kita nggak stimulusnya nggak bagus dari awal gitu ya, anak ini tuh nggak berkembang optimalnya dia, nah itu juga mungkin bisa sekolah punya kriteria, membuat satu kriteria checklist yang anak ini tuh harus diinklusi gitu dan sebagainya, terlepas dari kapasitas intelektualnya. Karena yang tadi bukan hanya intelektual, bukan hanya IQ berapa yang disebut intellectual disability, tapi dia harus punya masalah dengan fungsi adaptifnya tadi Mbak, yang konseptual, sosial, dan juga fisik. Nah, seperti itu. Saya mau jawab dari Bapak atau Ibu Gilmar Betara. Yang Golden Age itu tentang perkembangan otak anak, Ibu bisa lihat dari yang Harvard punya. Jadi nanti Ibu lihat, Bapak atau Ibu lihat aja
perkembangan otak. Jadi dia sebutnya ini brain architecture. Brain architecture Harvard, nanti dia akan keluar jurnal-jurnalnya dia. Bahkan kita dipermudah untuk menonton video ya kalau yang visual banget ya. Jadi ada videonya terkait dengan brain architecture ini dan penjelasan tentang golden age ini di 0 sampai 6 tahun ini perkembangan otak ini lagi aktif-aktifnya. Jadi nanti kalau Bapak atau Ibu Gilmar lihat yang dari Harvard itu, nanti dia akan kasih link ke berbagai referensi-referensi penelitian terkait dengan ini. Gitu. Jadi kata kuncinya kalau di Google itu ya brain architecture Harvard gitu. Jadi nanti akan ini akan keluar banyak referensi. Seperti itu, Mbak. Kalau itu Bapak Gilmar, mungkin Bapak atau Ibu Gilmar mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dan sebagainya. Soalnya yang tadi saya sampaikan itu tuh lagi namanya neuropsikologi kan, dia lagi boomingnya sekarang neuropsikologi. Jadi banyak banget itu penelitian tentang itu, tentang otak. Jadi kita juga penting banget nih buat tahu bahwa dari situ nanti Bapak atau Ibu nih akan mendapatkan link referensi bahwa mohon maaf tapi sidik jari tidak bisa menentukan perkembangan otak, intelektual, dan minat dan bakat anak Ibu. Jadi ada itu tes sidik jari itu tidak bisa. Juga nanti ada penjelasan tentang kadang-kadang kita suka bilang otak kiri yang dia lebih pakai otak kiri atau lebih pakai otak kanan, itu nanti juga dapat penjelasan bahwa enggak, otak kiri dan otak kanan itu saling berpengaruh untuk perkembangan anak. Seperti itu. Menarik sekali kalau itu mau dibahas. Kemudian saya ke brain architecture dari Harvard ya. Iya, saya sedang melurusi neuroscience dan epigenetik untuk membantu saya dalam parenting anak. Wah, keren sekali. Ya, yang brain architecture dari Harvard. Nanti bakal banyak Bapak atau Ibu link-link untuk ke situ tentang neuroscience. Apakah tes sidik jari valid untuk mendeteksi ID? Tidak, Bapak. Mohon maaf, tapi yang saya tahu, yang saya pelajari dan karena saya lagi tertariknya neuroscience nih dan juga banyak mengikut serta dalam webinar-webinarnya, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa tes sidik jari itu adalah alat yang bisa dipakai untuk mendeteksi intellectual disability. Hanya menggunakan alat tes intelijensi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu dari Pontianak, WISC, CPM, CEFIT, ataupun BINI. Hanya itu saja. Dan alat tes observasi yang lain terkait fungsi adaptif. Sidik jari tidak bisa. Saya mau menjawab yang Ibu Kartika Sari ya. Mohon maaf, jawaban saya Kartika Sari dari UINSA. Bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua yang mempunyai anak ABK yang disekolahkan di sekolah umum. Soalnya anak ABK tersebut sangat sulit menerima pelajaran. Mbak, nanti minta materi saya kasih ya. Mungkin buat Mbak bisa sharing ke sekolah tentang begini loh, ini goal saya hari ini sebenarnya. Harapan saya adalah bahwa kita tahu kapasitas anak intelektual itu seperti apa. Memang sudah dari sananya, dia juga nggak mau dia punya intelijensi seperti itu, tapi ya memang itu. Dia berusaha banget buat melakukan apa yang kita mau dan kita harapkan, dan berusaha berfungsi seperti anak normal pada umumnya, tapi dia punya kapasitas yang terbatas dan nggak bisa. Disekolahkan di sekolah umum, kalau tadi yang mild dan orang tuanya memang ekstra banget pengajarannya, sebenarnya nggak apa-apa Mbak gitu. Itu bagus untuk perkembangannya dia. Penelitian menunjukkan anak-anak ini bagus, perkembangan anak ABK ini bagus kalau dia masuk ke sekolah umum, tapi ya itu untungnya kita punya sekolah inklusi, jadi ada sistem pull out-nya gitu, nggak semua dia nggak full time dia di kelas reguler. Di sekitar saya pun ada juga kasus seperti ini. Ibu dari anak ABK tersebut menyuruh seorang untuk membantu anaknya dalam belajar, namun seorang tersebut tidak punya ilmu mengenai cara mengajar anak ABK yang baik dan benar. Kalau
Memang kalau guru les itu nggak ada teknik khusus ya untuk mengajar anak intellectual disability, bukan ABK, karena kalau ABK tuh banyak banget Mbak ininya, banyak banget tipenya dan jenisnya. Kita lagi bahas intellectual disability, memang nggak perlu metode khusus ya. Tadi kalau saya katakan malah metodenya tuh drilling, pengulangan seperti itu, untuk dia bisa tahu sesuatu, untuk dia bisa advance atau sukses dalam melakukan sesuatu. Bagaimana memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa ada sekolah khusus untuk anak ABK, ataupun bagaimana cara menolaknya dengan baik dan benar. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Oh, oke. Jadi yang pertama adalah bagaimana memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa ada sekolah khusus untuk anak ABK. Pertama, ajak aja orang tuanya pertama untuk tahu bahwa intelektual anaknya ini emangnya berapa. Gitu loh, maksudnya dalam kategori apa. Jangan-jangan kita yang bilang dia ABK padahal sebenarnya dia bukan ABK, karena tadi yang kita tahu bahwa orang tua yang paling tahu tentang anaknya di rumah. Jadi Mbak pertama ajak aja dulu ke professional help kayak psikolog, atau kalau Mbaknya juga psikolog, dites aja dulu, tes yang komprehensif. Jadi artinya intelektual iya, fungsi adaptif iya, Mbak home visit 1 minggu. Jadi Mbak punya bukti yang mengatakan bahwa ini loh anak Ibu kapasitasnya segini, membutuhkan pertolongan yang seperti apa atau bantuan yang seperti apa. Kemudian Mbak ceritakan bahwa selama Mbak paparkan aja faktanya bahwa selama mengikuti di sekolah reguler, apakah dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Kalau bisa mengikuti dengan pembelajaran dengan baik, ya tidak apa-apa gitu. Apakah ada dampak negatif yang dia alami ketika dia mengikuti di sekolah umum? Itu perlu dipaparkan juga. Jadi Mbaknya Kartika Sari juga tahu faktanya, ibunya juga tahu faktanya, sehingga keputusan itu bisa dinegosiasikan seperti itu, Mbak. Kemudian bagaimana cara menolaknya dengan baik dan benar? Ini menolak apa, Mbak? Mbak Kartika diminta apa? Ya boleh, mungkin kepada Mbak Katikanya bisa langsung on mic aja gitu ya. Mau gimana? Mau disuruh apa, Mbak? Yang untuk pertanyaan ini yang cara menolak untuk apanya, untuk mungkin untuk Mbak Kartika bisa on mic gitu ya, diperjelas dalam penolakannya apa gitu ya. Iya, menolak apa ini? Atau Mbaknya yang disuruh mengajari ininya, anaknya? Atau apa? Mungkin ini ya Bu, kalau misalnya kita yang diminta untuk mengajarkan gitu ya, mungkin itu kita menolaknya seperti apa sih Bu? Karena kan mungkin nanti orang tua berpikir, masa nggak bisa sih kayak gitu, kayak nggak bisa mengajarkan. Kalau kayak gitu gimana Bu? Mungkin ya cara menolak, bisanya cara penolakan seperti, kalau menolaknya seperti itu bagaimana? Kenapa nggak bisa? Jadi pasti orang tuanya minta pasti karena Mbak Kartika itu bisa, atau anak psikologi gitu ya mungkin. Nah iya benar Mbak, disuruh membantu belajar. Mbak Kartika anak psikologi atau bersinggungan dengan pendidikan berkebutuhan khusus, atau bersinggungan dengan dunia pendidikan. Sepertinya masih diketik ya Mbak ya. Karena kalau memang mbaknya memang berada di dalam dunia itu, wajar saja menurut saya bahwa orang tuanya masih mahasiswa semester 2 jurusan. Oh, oke. Sebenarnya kalau memang karena orang tua ataupun orang awam tahu bahwa oh kan kamu belajar psikologi, atau kan kamu kan sekolah di PAUD, ngajar PAUD, atau kan kamu jurusan pendidikan berkebutuhan khusus, itu sebenarnya wajar aja Mbak kalau orang tua punya ekspektasi dan berharap bahwa Mbak bisa membantu anaknya. Dan menurut saya Mbak bisa membantu anaknya dengan ilmu yang Mbak punya seperti itu. Tapi kalau misalnya Mbak merasa kurang percaya diri, tinggal disampaikan saja bahwa saya masih semester 2, Bu, pelajaran apa maksudnya saya belum
mendapatkan ini saya takut nggak maksimal gitu. Saya takut nggak maksimal dalam mengajar si adik gitu ya, supaya sesuai dengan harapan ibu. Tapi kalau Mbak ibunya bilang nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, coba aja dulu gitu ya. Ya udah nggak apa-apa Mbak Kartika Sari, coba aja untuk nambah pengalaman juga, berinteraksi langsung dengan anak intelektual disability gitu dan mengajar langsung. Kebetulan juga udah mengikuti webinar ini, jadi ada pengetahuan gitu ya yang lebih utuh tentang anak intellectual disability. Saya akan berikan yang terbaik Bu, ya sudah saya akan memberikan yang terbaik Bu, saya akan coba. Tapi kalau memang Mbak Kartika keberatan ataupun merasa sepertinya saya belum layak dan belum mampu, tinggal disampaikan saja bahwa saya merasa saya belum bisa untuk memenuhi harapan gitu ya. Kemudian kalau memang bisa memberikan rekomendasi, silakan diberikan rekomendasi gitu. Jadi ada baiknya menolak dan memberikan solusi lain gitu kepada orang tua gitu. Itu sih Mbak. Baik, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir ya Mbak Abel sebelum Ya, kita menutup gitu sesi tanya jawab. Mungkin ini masih pertanyaan dari Bapak, mungkin ya Bapak. Ini ada dari Ibu Rabiatul Marliana. Saya menambahkan sedikit, saya mahasiswa S2 PG PAUD dan S1-nya juga PG PAUD. Pernah berkecimpung di dunia terapi anak berkebutuhan khusus, itu pun perlu training yang ekstra karena penanganan dan cara belajarnya yang berbeda. Ya, betul Ibu, tapi kalau berkebutuhan khusus ini ada banyak. Terapi dan remedial teaching ataupun pengajaran itu juga berbeda. Goal-nya berbeda, objektifnya terapi dan objektifnya mengajar, misalnya mengajar menghitung, itu adalah hal yang berbeda. Tapi benar yang kata Ibu Rabiatul bahwa itu perlu trainingnya ekstra. Betul kalau untuk terapi anak berkebutuhan khusus. Gitu. Supaya Mbak Kartika Sari jangan takut mencoba. Kalau untuk mengajar ini apa materi pembelajaran seperti misalnya menghitung, mungkin kita bisa coba, tapi kita juga mesti tahu kapasitas ya. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Ibu Rabiatul. Baik, ini yang Mbak Abel pertanyaan terakhir yang dari Bapak atau Ibu Mika. Apakah tes sidik jari bisa digunakan untuk mengukur intelektual seseorang secara umum? Seperti misalkan multiple intelligence. Dan terakhir dari Ibu atau Bapak Arum Sumbawa, sepertinya Ibu Arum Sumbawati, mohon izin bertanya, apakah pernikahan usia di bawah umur bisa mempunyai efek apabila punya anak sebelum fungsi tubuh belum optimal? Baik, silakan Mbak Abel. Oke, saya mau bahas tentang tes sidik jari ya. Apakah tes sidik jari bias digunakan atau bisa digunakan untuk mengukur intelektual? Tidak, Ibu. Tidak, Bapak atau Ibu, tes sidik jari tidak bisa untuk mengukur intelektual. Soalnya kan tes sidik jari ini digadang-gadang bisa mengukur minat ya, minat dan bakat gitu ya. Itu belum terbukti secara ilmiah gitu dan sangat tidak disarankan sebenarnya untuk menggunakan tes sidik jari saja hanya untuk menentukan intelektual anak seperti apa gitu. Intelek secara umum misalnya multiple intelligence tidak bisa. Kemudian untuk Ibu Arum Sumbawati, pernikahan usia di bawah umur. Oh, ini maksudnya anak-anak di bawah usia 18 tahun ya berarti menikah seperti itu. Apakah efeknya anak mempunyai efek apabila punya anak sebelum fungsi tubuh belum optimal? Maksudnya Mbak Driva mungkin boleh saya dibantu memahami maksudnya pertanyaannya. Mungkin ini ya Mbak, pernikahan kadang kan sebelum kita di bawah umur itu kan maksudnya perkembangan masih tumbuh gitu, masih berkembang mungkin ya. Jadi kayak apakah
ketika nanti kita pernikahan usianya di bawah umur, ketika mempunyai anak, apakah mungkin bisa berpengaruh gitu kepada perkembangan anaknya seperti itu. Karena kan Oh, oke. seperti yang kadang disampaikan usia usia belum usia-usia awal itu mungkin di bawah 18 gitu kan perkembangan fisik gitu mungkin belum belum matang gitu, pertumbuhan tubuhnya juga belum matang, belum optimal. Dan ketika dia di usia segitu sudah sudah melakukan pernikahan di usia dini lalu memiliki anak, apakah itu akan berpengaruh kepada anaknya? Mungkin seperti itu ya, Mbak. Eh, 18 tahun sebenarnya fungsi fisik sudah optimal, Mbak. Fungsi perkembangan fisik ya, yang saya dalami kan fungsi perkembangan fisik. Misalnya kayak motorik, motorik kasar, motorik halus, seperti itu. Tapi kalau fungsi tubuh yang optimal, mungkin maksudnya lebih ke organ reproduksi ya, ini terkait dengan pernikahan, itu saya nggak mendalami. Ibu, saya kurang tahu di usia berapa fungsi organ tubuh secara optimalnya itu di usia berapa. Dan saya belum pernah baca atau saya belum pernah menemukan terkait efeknya yang pada anak gitu. Apakah anak akan mengalami intellectual disability ketika di usia muda seperti itu. Malah yang saya temukan adalah besarnya faktor usia ibu yang terlalu tua malah Ibu. Jadi maksudnya di atas 36 tahun resikonya itu lebih besar untuk terkena intellectual disability. Bukan intellectual disability aja sih, maksudnya kayak masalah dengan perkembangan anak. Kalau ibu terlalu tua, seperti itu. Tapi kalau yang terlalu muda malah saya belum, jujur saya belum pernah menemukannya gitu. Tapi lebih banyak seperti terkait mental ibu sih, lebih ke mental ibu yang memiliki anak sebelum yang lagi di usia produktif untuk karir dan pengembangan pendidikan seperti itu. Lebih ke situ. Tapi kalau untuk anaknya sendiri saya belum pernah menemukan ini. Belum pernah menemukan literatur terkait itu. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan materi saya tadi, mungkin lebih seperti ke malnutrisi, gitu ya, pengetahuan ibu terkait mengandung anak gitu ya, nutrisi yang harus dia cukupkan untuk anaknya seperti itu tuh mungkin juga akan menjadi bermasalah gitu. Kesiapannya dia gitu. Akhirnya karena dia belum siap, dia belum punya pengetahuan yang banyak terkait kehamilan dan sebagainya, mungkin itu juga akan mempengaruhi. Mungkin di situ ya dibandingkan lebih ke fungsi tubuhnya gitu. Tapi mungkin perlu ditanyakan lagi kepada mungkin dokter ya, atau ya yang mungkin saya juga perlu membaca terkait itu. Terima kasih juga buat insight-nya. Baik, terima kasih Mbak Abel dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk hari ini sesi tanya kami tutup dan webinar hari ini sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Abel yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut mengenai disabilitas intelektual dan bagaimana sih nanti para orang tua maupun calon orang tua bisa membantu dalam proses belajarnya. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan sudah memberikan pertanyaan kepada Mbak Abel. Baik, sebelum kegiatannya ditutup, saya mengingatkan kembali seperti yang disampaikan, jika ada kuesioner kembali, next, mohon diisi pada bit.ly/kuepos1 atau bit.ly/kuepos1 huruf K-nya besar. Baik, sebelumnya Mbak Bel ada kalimat penutup. Kalimat penutupnya Mbak Bel.
Saya coba mau menyampaikan, pertama saya mohon maaf. Saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah pengucapan ataupun ada bicara yang agak ngegas ya Mbak ya, karena saya orang Batak. Tapi saya tidak bermaksud untuk ngegas sebenarnya. Oke, dan kemudian saya berharap bahwa apa yang kita diskusikan hari ini, pengalaman-pengalaman, bukan pengalaman ya, pengetahuan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu itu bisa diterima dengan baik dan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk lebih mengenal anak-anak intelektual disability, bahwa benar-benar kita tuh harapan mereka sangat membutuhkan bantuan kita seperti itu. Itu sih. Ya, baik Mbak Bel. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih kepada Mbak Abel, kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan webinar hari ini. Kembali saya ingatkan untuk mengisi kuesioner, karena nanti hasil dari kuesioner untuk nama-namanya akan kami jadikan sertifikat dan materi akan kami kirimkan juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah tutur selama rangkaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Abel. Terima kasih Ibu. Mbak